Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Linda selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hukum Internasional dan teman sekelas sejawat yang saya sayangi, saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat menjalankan diskusi online ini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Adapun topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai subjek hukum internasional. Saya Adnan Khorul Alifio selaku moderator, dan pada diskusi kali ini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Adnan Khorul Alifio, yang kedua Permana Indrajaya, yang ketiga Nadia Khorinisa, yang keempat Dwi Rizkianto, yang kelima Diah Ramatunisa, yang keenam Muhammad Yusuf Hamdani, yang ketujuh ada Siti Khairiyah, yang kedelapan Devi Septiana, yang kesembilan Anissa Fauziah, dan yang terakhir ada Hanif Amarullah. Nah, kita di sini masuk materi. Yang pertama ada pengertian dari subjek hukum secara umum. Pengertian subjek hukum secara umum adalah para pihak yang segala aktivitas atau tindakan atau kegiatan yang diatur menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan dan hak berupa kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan hukum positif. Itu yang dinamakan pengertian dari subjek hukum. Baik, yang kedua yaitu macam-macam dari subjek hukum internasional yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Yang pertama yaitu negara. Dalam subjek ini, negara mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, sehingga negara menjadi hal yang paling utama. Sebuah negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional jika memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu pemerintahan. Yang kedua yaitu penduduk yang menetap. Yang ketiga yaitu wilayah tertentu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau kerjasama atau yang lain-lain. Subjek ini dikatakan hukum internasional karena ditinjau dari segi historis maupun segi faktual. Peranan negara semakin dominan karena melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting dari subjek hukum internasional lainnya. Poin berikutnya di subjek hukum internasional adalah organisasi internasional. Organisasi internasional yaitu dengan keanggotaan lintas negara masuk ke dalam salah satu kajian objek hukum internasional. Salah satunya adalah organisasi internasional PBB, WHO, World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labour Organization, ASEAN, European Union, dan lain-lainnya. Organisasi internasional tidak hanya meliputi organisasi internasional publik, tetapi juga organisasi privat. Organisasi-organisasi tersebut meliputi organisasi regional dan juga universal. International Non-Government Organization. Bagi beberapa pakar yang menganut aliran luas INGO ada juga yang menyebutkannya dengan organisasi privat internasional adalah bagian dari apa yang disebut organisasi internasional. Sejak tahun 1945 INGO semakin besar. Organisasi-organisasi ini bergerak di berbagai bidang seperti berbagai layanan hukum, keluarga berencana, psikiater, pekerja sosial, perlindungan lingkungan, perlindungan satwa langka, dan lain-lain.
Seiring dengan meningkatnya peran INGO tersebut, maka tuntutan-tuntutan untuk menjadikan INGO sebagai subjek hukum internasional seperti halnya organisasi publik internasional semakin besar. Untuk melancarkan hubungan satu sama lain, khususnya aktivitas INGO di Eropa, perlu kiranya diberikannya pengakuan legal personality pada INGO. Pasal 1 konversi yang ditetapkan di Strasbourg ini menetapkan bahwa persyaratan bagi INGO tersebut adalah memiliki tujuan nirlaba utilitas internasional, telah didirikan oleh instrumen yang telah diatur oleh hukum internasional, melakukan kegiatan mereka dengan efek setidaknya dalam 2 status, memiliki kantor hukum di suatu wilayah partai, dan memanajemen pusat data dan kontrol di wilayah pihak itu. Yang keempat, individu, dilatar belakangi oleh lahirnya deklarasi HAM pada tahun 1948. Dengan dilaksanakannya berbagai konversi mengenai HAM membuat eksistensi manusia semakin terlihat. Contoh bisa dilihat dalam Perjanjian London pada tahun 1945. Selain itu, munculnya subjek ini didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab langsung kepada individu yang semakin pesat, apalagi setelah Perang Dunia II. Subjek ini dikenal sudah sejak terjadinya Perang Dunia I. Dasar hukum yang menyatakan bahwa individu dijadikan sebagai subjek hukum internasional adalah adanya 1. Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304. 2. Perjanjian Upper Silesia tahun 1922. 3. Keputusan Permanent Court of Justice tahun 1928. 4. Perjanjian London 1945 oleh Inggris, Prancis, Rusia, dan USA. 5. Perjanjian Genosida tahun 1945. 5. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang didirikan di suatu negara tetapi beroperasi di berbagai negara. Dalam hukum internasional klasik, perusahaan transnasional belumlah dipandang sebagai subjek hukum yang sesungguhnya. Meskipun peran perusahaan transnasional di era globalisasi tidak dilakukan lagi, yaitu dapat membuat perjanjian dengan negara tuan rumah, dapat menginvestasi atau mendikte negara di mana ia menanam modalnya. International personality perusahaan transnasional hanya ada ketika hubungan internasional yang dilakukan diatur oleh hukum internasional. Subjek hukum yang ke-6 yaitu ICRC, International Committee on the Red Cross atau Palang Merah Indonesia, merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya Palang Merah nasional negara-negara kedudukan Swiss. Kedudukan non-government organization ini sebagai subjek hukum internasional tidak lepas dari perannya yang besar dalam memberikan pertolongan pada korban perang, khususnya di Perang Dunia I dan II. Di samping itu, non-government organization itu memberikan kontribusi yang besar pada pembentukan Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang hukum perang atau hukum humanitarian internasional. Meskipun mendapat status sebagai subjek hukum internasional, tetapi dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, ICRC hanya bergerak di bidang kemanusiaan, memberikan pertolongan terhadap korban perang baik dalam skala domestik maupun internasional. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut National Liberation Organization atau Representative Organization, yaitu bangsa yang memperjuangkan haknya adalah suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara asing yang menjajahnya. Meskipun banyak yang menamakan kelompoknya organisasi pembebas,
tetapi tidak semua mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Hal ini dikarenakan tidak adanya kriteria objektif untuk menentukan apakah suatu kelompok sudah berhak menyandang status sebagai organisasi bebas atau bangsa yang memperjuangkan haknya atau belum. Pertimbangan-pertimbangan politik masyarakat internasional lebih dominan dibandingkan aturan hukum internasional. Untuk itu, kemampuan kelompok tersebut mengenai keberadaan dan cita-cita yang mereka perjuangkan sangat menentukan ada tidaknya atau besar kecilnya dukungan masyarakat internasional kepada kelompok mereka. Baik, yang ke-8 yaitu belligerent. Subjek ini merupakan suatu kelompok yang melakukan pemberontakan, dan jika pemberontakan semakin meluas dan banyak pihak yang ikut, maka pemberontakan harus diakui eksistensinya. Pemberontakan hanya bisa memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa hanya di keadaan tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menetapkan nasibnya sendiri, memilih sistem, menguasai sumber kekayaan alam di wilayahnya. Kaum pemberontak muncul karena akibat adanya masalah dalam negeri di suatu negara yang berdaulat, sehingga penyelesaiannya dilakukan sepenuhnya oleh negara yang bersangkutan. Jika kaum pemberontak tersebut meluas dan terus berkembang seperti perang saudara, maka sikap yang bisa diambil adalah mengakui keberadaan kaum ini yang independen. Dalam adanya pengakuan tersebut, maka akan memunculkan sudut pandang negara yang mengakuinya, sehingga nanti kaum tersebut mempunyai status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Dasar hukum yang menyatakan bahwa subjek ini sebagai subjek hukum internasional adalah dengan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan kebudayaan sendiri, serta hak untuk menguasai sumber daya alam sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.